Halo Sobat Sehat, welcome back to channel Pakisang Sehat seputar kesehatan bersama Aci di sini. Sobat Sehat, hari ini kita akan membahas dan berbicara tentang minum obat selama berpuasa. Dan narasumber kita kali ini adalah apoteker Ratna Anggiasari Gunara S.Pharm MPH. Halo Kak Rat. Hai Aci, Gimana nih kabarnya Kak hari ini? alhamdulillah puasa hari ini Hari ini keberapa? hari ini kedua. Kedua. Alhamdulillah Oke, sehat, sehat. segar. Oh, alhamdulillah, kelihatan ya Kak ya dari raut wajahnya segar, terpanjang. Alhamdulillah. Nah Kak, kita mau bicara nih Kak tentang obat-obat di saat tipsnya di bulan puasa ini Kak. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik utamanya nih Kak, boleh dong cerita sedikit dong pendidikan Kakak selama berada di, kan Aci dengar kan pendidikan Kakak di luar negeri nih Kak, di Jepang. Ini Aduh. gimana nih? Cerita dikit dong Kak. Bagaimana pendidikannya di sana? Oh ya, kebetulan alhamdulillah dapat rezeki sekolah di sana. Magister selama 2 tahun, jadi saya mengalami juga tuh puasa selama di Jepang, Kak? selama di sana. Kebetulan tuh kan kalau apa namanya Ramadan tuh kan maju-maju ya. Nah jadi ada waktu saya di sana tuh pas lagi baru habis musim panas gitu. Jadi Ramadannya itu agak panjang. Oh, beda waktunya sama di Indonesia. Iya ya, kan, karena tetap ngikutin pergerakan matahari. Jadi matahari. kalau udah ada lembayung merah di sore hari itu kan baru bisa maghrib kan, baru bisa batal puasa. Nah jadi itu panjang. Satu kali itu pernah batal puasa itu hampir jam 9 malam. Ya, sedangkan sahurnya itu sudah imsak jam 3. Jadi agak mepet. Dan siangnya yang panjang. Siangnya gitu. panjang. Terus ya itu, jadi kita harus Menyesuaikan ya Kak ya. minum air, minum vitamin. Kalau orang Jepang itu disarankan di sana itu meminum atau memakan makanan yang mengandung vitamin B lengkap. Kalau di sana tuh mereka anjurkan tuh makan belut gitu. Ya itu ya sumber vitamin B lengkap. Kemudian itu juga yang membantu para lansia untuk tidak kepanasan ya, atau dehidrasi selama musim panas gitu. Apalagi kita puasa, tidak makan dan tidak minum gitu. Oke. Nah Kak, ya kalau di Jepang kan seperti itu nih Kak. Dia punya ini berbeda kan kalau di Indonesia. Kalau seandainya kita kembali ke topik ya Kak, kalau tips, bukan tips sih, minum obat itu gimana Kak? Kalau cara minumnya nih saat berpuasa nih gimana? Aturan minumnya nih kayak gimana Kak? Dia punya cara. Sebenarnya mengikuti saja aturan minum yang dianjurkan. Misalnya ada yang penggunaannya 3 kali sehari. Iya. Nah, tapi di situ juga harus diperhatikan kalau golongan obat yang diberikan 3 kali sehari itu apa. Kalau dia anti nyeri, ya kalau anti nyeri itu kan biasanya jika diperlukan saja atau jika nyeri saja. Jadi 3 kali itu tidak perlu 3 kali. Ketika berpuasa ingin menahan nyeri tapi tidak ingin membatalkan puasa, maka dia akan harus meminumnya itu ketika nyeri saja kan. Nah tapi karena tidak ingin membatalkan puasa, maka setelah berbuka. Nah, setelah berbuka minum atau setelah sahur. Nah jadi tidak perlu mengambil 3 kalinya gitu. Nah ini untuk golongan yang anti nyeri. Tapi nanti kalau sudah masuk ke antibiotik misalnya, nah itu memang sudah tidak bisa ditawar gitu. Nah sehingga dokter bisa meresepkan ya, dan juga sebagai pasien kita bisa menginformasikan bahwa ada nggak, bisa nggak dok minta antibiotiknya yang diminum 2 kali 1 aja supaya tetap tercapai
tujuan terapi dan tetap terhindar dari kekosongan waktu di dalam darah itu keberadaan antibiotiknya. Nah, sehingga itu akan mencegah kekebalan terhadap kumannya gitu. Nah, sehingga perlu juga diinformasikan kepada dokter apakah pasien itu, kita itu yang berobat itu punya riwayat alergi terhadap obat tertentu. Iya. Jadi misalnya antibiotik yang berspektrum luas yang secara umum digunakan seperti amoxicillin itu sebenarnya bisa dipilih alternatif lainnya yang sama-sama berspektrum luas seperti sevanoxil atau golongan cefostorin lainnya. Nah, tapi itu harus konsultasikan dengan dokter apakah ada riwayat alergi terhadap golongan yang alternatif ini atau tidak. Kalau tidak, berarti itu bisa diambil supaya menjaga tetap berpuasa. Oke. Berarti Kak, kalau beda nih, kalau lansia juga sama, harus sesuai dengan ini juga. Iya. Jadi puasa itu kan bukan artinya kita lagi sakit terus bisa minum obat di tengah-tengah hari terus lanjut puasa, enggak ya? Karena obat itu kalau dia melalui oral atau melalui mulut ditelan itu tetap dia harus batal puasa karena akan membatalkan. Ada juga, apakah ada obat yang tidak membatalkan puasa? Ada, misalnya lewat jalur lain gitu, misalnya kayak salep itu kan nggak batal puasanya, biarpun salep itu akan meresap ke dalam kulit gitu. Terus kemudian apa namanya, tetes-tetes mata, tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Atau perlu apa namanya ya, perlu diinjeksi gitu, vaksin atau imunisasi gitu, itu tidak batal. Nah, kecuali kalau diberikan infus yang itu untuk TPN atau total parenteral nutrition. Jadi itu memang dimasukkan untuk supaya tidak lemas gitu pasiennya. Nah, supaya memberikan nutrisi. Nah, itu yang membatalkan. Ya, meskipun tidak lewat mulut begitu, tapi melalui infus itu pasien jadi segar kan. Nah, itu kan otomatis batalkan puasa juga sih. Iya. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, kalau pasien dengan darah tinggi, diabetes, jantung, apakah itu perlu diperhatikan lagi cara minumnya juga? Jadi pasien diabetes itu intinya kan dia akan bertujuan, puasa itu bertujuan untuk mengurangi kadar gula dalam darahnya ya. Sebenarnya itu bagus, tapi perlu dilakukan evaluasi awal sebelum dia berpuasa. Nah, kalau dia apa namanya, punya gula darah itu di bawah 70 miligram per desiliter itu ya. Nah, maka itu belum dianjurkan puasa karena ditakutkan terjadi hipoglikemi. Nah, atau bisa dicoba puasa sampai dia tidak kuat gitu. Nah, jadi selama puasanya itu harus dikontrol gula darahnya. Karena itu kita tahu pasien diabetes kan memang sangat dia bisa naik turun, dan itu juga dibantu dengan obat. Jadi jangan sampai dia combo, sudah dia puasa kemudian minum juga obatnya gitu, sehingga ini harus dikonsultasikan. Kemudian yang hipertensi juga demikian, yang jantung juga demikian. Jadi obat-obatnya itu harus disesuaikan. Ketika dia hipertensi meminum misalnya obat amlodipin, maka disarankan untuk setelah sahur saja atau pada saat sahur gitu, untuk mengganti waktu minum di pagi hari. Oke Kak, nah kita kembali ke ini mitos dan fakta Kak. Nah, minum vitamin saat puasa sebaiknya kapan ini Kak? Minum vitamin, mitos faktanya. Ada vitamin yang misalnya untuk ibu hamil yang dia dapat membantu proses penyerapan tambah darah atau
apa namanya, zat besi ya, zat besi, dan tablet tambah darah misalnya seperti vitamin C, maka dia dianjurkan diminum bersama-sama dengan tablet tambah darah itu. Nah, sedangkan tablet tambah darah itu dia efek samping kan mual ya. Iya. Jadi disarankan juga karena mual, dan ibu hamil tuh rata-rata mualnya pagi, jadi dia minum malam sebelum tidur, sehingga diminum sama-sama selama minum dengan tablet tambah darah itu malam. Nah, kemudian misalnya vitamin B12. Vitamin B12 itu minum pagi. Kalau tidak hamil mau minum vitamin C boleh minum pagi. Yang penting vitamin C-nya jangan yang dosisnya terlalu tinggi, karena itu juga akan mempengaruhi lambung. Nah, selama orang puasa kan lambung kosong nih. Iya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Iya, berarti kan mengandung vitamin asam lambung tinggi juga. Apalagi yang memang sudah ada riwayat asam lambung, yang maka boleh ketika yang diminum itu yang 500 mg itu bisa seperempatnya, bisa gitu. Karena itu masih mencukupi. Oke. Baik, Kak. Nah, ada lagi kan nih pertanyaan, kalau cuma minum obat tapi nggak makan, tetap batal puasa tuh enggak? Tetap. Ya. Prinsipnya puasa itu kan yang membatalkan itu kan makan atau minum. Jadi kalau minum obat di tengah-tengah puasa, tetap minum ya, tetap batal. Iya. Kak. Jadi bagaimana dari kita bisa sesuaikan lah, Kak, dengan konsep yang diberikan, anjuran dari dokter seperti apa, otomatis pasiennya juga bisa sesuaikan seperti itu. Betul. Nah, kita lanjut lagi, tips aman dan edukatif nih, Kak. Apa tanda-tanda orang sebaiknya tidak memaksakan puasa karena obatnya? Oke. Jadi ada kondisi-kondisi yang jangan dipaksakan berpuasa ya, karena di apa namanya, syariatnya kan perintah berpuasa itu di ayat 183-nya ya, Al-Baqarah 184-nya. Nah, itu disampaikan di situ bahwa apa namanya, bagi yang sakit dan bagi yang melakukan safar atau perjalanan yang itulah yang jauhnya itu jarak yang boleh dijamak itu, ya, sholat pun boleh dijamak, maka puasa pun boleh tidak puasa pada hari itu. Bagi yang sakit juga, kemudian diganti di hari lain sebanyak dia batal di luar Ramadan itu, ya kan begitu syariatnya ya. Nah, kemudian kondisi-kondisi apa yang memang diperbolehkan untuk tidak puasa? Yang pertama adalah jika gula darahnya kurang dari 70 mg per desiliter. Itu dikhawatirkan dia akan hipoglikemia, pingsan ya, atau kondisi yang lebih buruk lagi. Kemudian kalau tekanan darah tidak stabil. Untuk pasien yang memang sudah punya riwayat hipertensi kronis ataupun yang penyakit jantung. Ya. Kemudian kalau dia mengalami dehidrasi berat, itu jangan tambah lagi puasa ya, karena dehidrasi ini salah satu yang mengancam nyawa ya. Jadi itu juga anak-anak yang diare itu dicegah, sangat dianjurkan untuk dicegah untuk dia tidak dehidrasi, karena itu harus diberikan asupan cairan yang banyak. Kemudian kalau dia pusing hebat atau hampir pingsan. Nah, pusing hebat atau hampir pingsan bisa jadi gula darah turun drastis ya, atau asupan oksigen ke otak lagi tersumbat, atau tekanan darah lagi rendah sekali atau tinggi sekali gitu. Itu harus boleh membatalkan. Kemudian nyeri dada yang hebat gitu. Jadi bagi yang punya riwayat penyakit jantung itu kan, kalau sudah tahu, sudah hafal mana nyeri dada yang
terkait dengan jantungnya. Ada juga kan nyeri dada yang terkait dengan penyakit asam lambung gitu atau GERD gitu ya. Nanti kan dada terasa panas dan lain sebagainya. Itu ada perbedaan sedikit. Kemudian yang lainnya adalah ketika pasien dengan berpuasa itu kemudian dia muntah terus-menerus. Ya. Muntah yang disengaja itu kan membatalkan puasa. Nah, muntah yang tidak disengaja satu kali itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia terulang terus-menerus, maka ini bukan karena dia tidak disengaja, tapi ini karena ada penyakit gitu ya. Dan itu harus direhidrasi, harus minum air lagi, harus minum cairan lagi gitu. Dan berarti kan harus membatalkan puasanya. Oke, berarti seandainya kalau ada pasien yang tiba-tiba contoh kayak tadi muntah, itu langsung minum air saja Kak, langsung. Itu di awalnya ini. Itu di apa namanya? Diperhatikan dulu apakah setelah muntah itu dia sangat suak gitu. Nah, kalau misalnya dia masih kuat, boleh melanjutkan. Tapi kalau misalnya ada lagi muntah lagi gitu, terus akhirnya dia suak, dia boleh membatalkan itu. Oke Kak. Nah, bagaimana nih Kak peran tenaga kesehatan atau apoteker nih itu penting di mana saat Ramadan? Ya, yang pertama sangat penting itu dikala menginformasikan cara minum obat, ya. Karena mungkin pasien ingin tetap minum 3 kali 1 misalnya. Nah, itu kan nanti itu akan kalau 3 kali 1 ya dibagi antara waktu berbuka dengan waktu sahur, berarti tengah-tengahnya adalah tengah malam gitu. Nah, jangan sampai itu membebani kepada pasien bahwa dia harus bangun tengah malam gitu minum obat. Tapi bukan hanya itu, harus juga diperhatikan waktu paruh, istilahnya tuh waktu paruh obat itu adalah setengah dari waktu dimana sejak dia minum obat sampai obat itu terbuang seluruhnya dari badan, ya. Itu setengahnya. Nah, setengah waktu paruh atau waktu paruh eliminasi obat inilah yang menentukan jam berapa lagi dia akan minum obat. Dan ini harus disampaikan oleh tenaga kesehatan, ya, terutama kami dari farmasi, ya, kepada pasien. Mungkin itu tidak akan dijelaskan semua tentang waktu paruh gitu. Itu kan harus disesuaikan juga dengan bahasa publik, ya, bahasa secara umum, masyarakat umum gitu. Nah, sehingga tidak akan terjadi penumpukan dosis, karena kalau dia terlalu dekat, misalnya batal puasa jam 7, kemudian harus minum lagi jam 12 malam atau jam 11 malam, apakah itu terlalu dekat, apakah itu sudah memenuhi waktu paruh obat atau tidak, ya, itu harus diinformasikan, diperhatikan. Kemudian mungkin juga dari sisi rehidrasi yang harus baik, ya, dalam meskipun puasa kita harus tetap minum air, ya, dengan kebutuhan air minum 1,5 liter ya, atau 2 liter, ya, 1,5 liter sampai 2 liter sehari. Kemudian juga mungkin dari sisi menjaga kesehatan, ya, itu juga jangan kebanyakan tidurnya. Tidur ini biasa nih Kak, ibadah. Tidur katanya ibadah nih, puasa nih Kak. Jadi mereka tidur dari pagi sampai nanti siang sholat, lanjut lagi tidur. Iya, padahal masih banyak ibadah yang lain, ya, selain tidur. Kemudian juga ya, minum vitamin kalau perlu, minum obat asam lambung jika perlu, ya, untuk menjaga kelancaran puasa. Oke, baik Kak. Itu kan dari sisi obat-obatan kimia nih Kak. Nah, gimana nih kalau dari obat-obatan suplemen herbal, mungkin itu gimana? Sama aja konsepnya sama dengan obat kimia atau gimana? Baik, sebenarnya ini harus berbicara dengan ahlinya, herbal gitu. Ada juga farmasi bahan alam kalau teman-teman itu, ya. Cuma saya sedikit saja mungkin manfaat dari kurma, manfaat dari madu, kemudian manfaat dari
temulawak. Iya, biasa ya. diracik-racik Iya. gitu Kak. Ada jahe terus Iya. direbus sama itu. Ya, yang paling umum adalah atau yang paling terkenal adalah temulawak atau kunyit, ya, atau iya, kunyit. Jadi sifatnya temulawak itu dia bisa melapisi kalau bahasa medisnya tuh prostaglandin di dalam lambung. Jadi ada apa namanya lapisan di lambung itu ketika mendapatkan kunyit atau temulawak ya itu sangat baik untuk penderita asam lambung. Nah, kalau pengalaman dari secara pribadi ya ayah saya itu sering mengkonsumsi kunyit mentah gitu. Jadi dicuci aja terus makan begitu saja. Jadi kan kebetulan saya orang Sunda ya. Jadi orang Sunda tuh makan mentah-mentahan kayak lalap-lalapan tuh. Nah, itu jago. Jadi kunyit tuh kayak dilalap gitu. Orang sini bilang kohu ya, kohu. Itu. Jadi yang tadinya sering nyeri lambung itu sangat terbantu. Terus madu dan kurma di saat batal puasa itu kan juga sudah disunahkan ya. Jadi memang itu untuk membantu apa namanya mengembalikan gula darah yang turun selama puasa. Gitu. Nah Kak, ini terakhir nih Kak, terakhir penutup ya, pesan hangat. Satu pesan singkat Kak, satu pesan singkat tapi penting buat mendengar soal puasa dan minum obat. Kalau ragu soal obat saat puasa, sebaiknya kemana masyarakat harus bertanya nih Kak? Ya, puskesmas buka terus ya, kecuali hari libur nasional dan hari libur atau tanggal merah. Jadi silahkan datang saja ke puskesmas atau mungkin dokter pribadinya ya. Bisa berkonsultasi dengan perawat, apoteker, dengan dokter, dengan tenaga kesehatan, mungkin tenaga kesehatan gizi, counseling gitu ya, untuk menjaga tubuh kita tetap fit selama puasa. Jadi masyarakat, sobat sehat, jika ada yang mau ditanyakan tentang permasalahan obat atau yang tidak dimengerti, boleh saja datang ke pusat pelayanan kesehatan di puskesmas yang terdekat. Apabila kalau ada mungkin keluarga ada yang tenaga kesehatan, boleh bertanya langsung kepada mereka biar lebih jelas, lebih detail. Nah, sobat sehat, sekian dari penjelasan narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih banyak loh Kak, waktunya sudah Sama-sama. bisa kasih pembahasan yang sangat bagus sekali tentang obat, cara minumnya, tips-tipsnya seperti apa buat sobat sehat kali ini. Nah, untuk itu sobat sehat, kita akan jumpa lagi ke podcast pakai sang selanjutnya. Oke, sobat sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Dadah.